Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita yang menarik nih dari film yang berjudul Bonnie Bears Blast into the Past. Nah, yang belum nonton episode dari film Bonnie Bears lainnya bisa klik link di atas atau deskripsi di bawah. Di film Bonnie Bears kali ini kita akan diperlihatkan mereka pergi ke masa lalu dan bertemu dengan manusia purba dan juga sosok serigala yang akan merubah sejarah di masa depan. So yang penasaran langsung aja nih tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilan dan selamat menonton. Diperlihatkan seekor anak babi yang bermain di semak-semak ilalang, lalu mengejar sekuntum bunga yang tertiup angin, hingga pengejarannya berhenti saat menabrak sebatang kayu yang berlari. Ternyata di baliknya ada Bramble, Briar dan juga Fig. Apesnya Bramble menyedot bunga yang dikejar si babi, membuat si babi menangis hingga pasukan babi datang, lalu mengejar Fig dan lainnya. Mereka pun kabur nih dan baru menyadari ada di zaman prasejarah. Sebelumnya Fig memandu wisata rombongan turis ke sebuah gua sambil dibantu oleh Bramble dan juga Briar. Kemudian di situ Fig menjelaskan peninggalan gambar kuno yang ada di dinding sudah berusia 30.000 tahun. Herannya ada gambar sepeda yang membuat para turis kebingungan. Apalagi ada panci hotpot, karena semakin tidak masuk akal para turis meninggalkan Fig. Ternyata Fig ketahuan kalau dia yang menggambar, jadi mengajak Briar membersihkan dinding gua. Sedangkan Bramble tidak diperbolehkan membantu. Dia pun berdiam diri sampai bosan. Tiba-tiba kupu-kupu bercahaya biru terbang nih di hadapannya. Lalu Bramble kejar sampai kupu-kupu itu terbang menembus tembok. Kemudian kupu-kupu itu menghilang bersamaan dengan peralatan Fig dan juga gambar yang ada di dinding. Ditambah saat mereka bertiga keluar gua hanya ada bebatuan. Meskipun begitu, Fig menemukan batu rubi ada di mana-mana. Dia sangat senang sampai membayangkan jadi orang kaya. Namun seketika pupus saat Bramble dan juga Briar mengajaknya pulang. Apesnya batu rubi yang mereka pijak adalah kura-kura raksasa. Mereka dibawa lari dengan kecepatan penuh, lalu dilempar masuk ke batang kayu yang berada di tengah-tengah kawanan badak. Di situ Fig dan juga lainnya yang tidak mau cari masalah memilih kabur hingga menabrak si anak babi, lalu upaya melarikan diri dari pasukan babi sampai di sebuah pohon besar, di mana para babi itu takut dengan penghuni yang ada di atas pohon, lalu pergi begitu saja. Sedangkan Fig dan juga lainnya harus berhadapan dengan penghuni pohonnya, yaitu burung raksasa Doma. Kemudian burung itu mengamuk hingga memisahkan Briar jatuh ke jurang sendirian, sedangkan Bramble bersama Fig. Di sini Briar pingsan lalu tersadar sudah ada di hutan bambu, di mana dari balik pepohonan ada yang mengintai. Lalu menerkam Briar yang ternyata serigala bocil bernama Fei Fei. Dia ingin mengajak Briar menjadi sekutunya untuk menyatukan kekuatan demi mengambil buah keberanian yang ada di pohon besar. Namun Briar tidak peduli nih, dia memilih pergi mencari saudaranya. Di situ Fei Fei tidak menyerah, dia mengikuti kemanapun Briar pergi. Sampai puncaknya Briar marah dan pergi begitu saja. Di sisi lain Bramble dan juga Fig tertangkap sekelompok manusia purba yang siap menghabisi mereka. Tiba-tiba seekor ulat jatuh membuat manusia purba panik hingga saling serang dan juga pingsan, membuat Bramble dan juga Fig tertawa. Namun mereka terdiam nih saat melihat ketuanya bernama Lin. Apalagi tanpa basa-basi langsung mengulti Fig dan juga Briar. Di saat yang sama Briar mencari jalan keluar dari hutan, tapi yang ditemukan justru panda raksasa yang lagi tidur. Herannya muncul Fei Fei menunjukkan jalan keluar, tapi Briar malah berjalan mundur. Ternyata segerombolan mini panda menghadang Briar, bahkan menjadikannya bahan lelucon. Huh? Why am I going backwards? Hingga Briar menyerah melawan mereka. Untungnya Fei Fei mau membantu, asal Briar menyetujui kesepakatannya mengambil buah keberanian.
Di situ Briar setuju nih. Kemudian mereka mendatangi si panda raksasa, di mana Fei Fei membuat pandanya bersin. Ajaibnya dari bersin itu menghasilkan bambu super makanan para mini panda. Mereka pun lahap memakannya. Jadi kesempatan Briar dan juga Fei Fei kabur. Sementara itu Lin dan juga kawanannya kembali ke desa, sekaligus membawa Bramble dan juga Vic, yang mana mereka melihat para manusia purba rebutan daging. Karena masih kurang giliran mereka yang dimasak, namun gagal, sekawanan banteng mengamuk masuk ke permukiman. Hebatnya di situ Lin berhasil nih menumbangkan banteng lainnya, tapi tidak bisa melawan pemimpinnya, membuat Lin tumbang hingga menimpa Vic. Di situ Vic tidak berdaya, ditambah Bramble meninggalkannya. Apesnya si banteng bersiap nih menyeruduknya. Namun Vic menangkis memakai flash HP, justru membuat bantengnya makin marah. Di sisi lain Bramble baru sadar, hanya kabur sendirian. Jadi kembali lagi nih ke desa menyelamatkan Vic. Yang hebatnya Bramble dan juga Vic mampu mengalahkan ketua banteng. Kemudian tetua manusia purba menganggap mereka adalah penyelamat, karena berhasil menyimpan roh ketua banteng di HP alias memotretnya. Kemudian manusia purba memuja-muja Bramble dan juga Vic untuk meminta perlindungan. Di sisi lain Fei Fei menuju pohon besar bersama Briar melewati hutan belantara, di mana Briar bernasib sial. Kemudian Briar dan juga Fei Fei berhenti nih untuk beristirahat. Tiba-tiba Fei Fei dihampiri seekor tupai yang lemas. Ternyata habis diserang oleh 3 bocil serigala. Lalu para bocil itu membuli Fei Fei yang dari dulu tidak memakan daging buruan. Jadi ditantang untuk memakan si tupai, yang tentunya Fei Fei tidak mau nih hingga akhirnya diserang. Untungnya datanglah Briar mengusir mereka. Lalu di malam harinya Briar dan juga Fei Fei makan malam. Selesai makan, Fei Fei menjelaskan dirinya adalah serigala pengecut karena kasihan memakan mangsanya, sehingga memerlukan buah keberanian itu. Konon jika memakannya akan menjadi super berani, seperti burung doma yang mendiami buah itu berada. Dia menjadi hewan terkuat sekaligus ditakuti karena hanya dialah yang memakan buahnya. Singkat cerita, di pagi harinya Briar dan juga Fei Fei melanjutkan perjalanan mereka. Lalu mereka beristirahat. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara teriakan yang berasal dari bocil bernama Stone. Dia lagi dikepung kelompok serigala. Untungnya datanglah Briar melindungi Stone. Sedangkan Fei Fei hanya melihat dari kejauhan karena dia takut dengan pemimpin serigala bernama King. Meskipun begitu, Fei Fei tetap turut andil mencegah King mencelakai Stone, bahkan rela terluka. Syukurnya tidak berapa lama Lin datang bersama kawanannya mengusir para serigala. Ternyata ada Bramble dan juga Vic, membuat Briar bahagia bertemu dengan mereka. Padahal Fei Fei sedang terkapar nih dan nyaris dibunuh oleh Lin. Tapi Stone memohon agar tidak membunuhnya, bahkan membawanya ke desa untuk diobati. Sementara itu Bramble dan juga Vic mengajak Briar keliling desa, di mana Vic juga memperkenalkan peralatan dari masa depan pada manusia purba, seperti panci hotpot ataupun berpesta diiringi musik player. Namun harus berakhir nih karena HP-nya mati, yang membuat manusia purba depresi, sedangkan Briar dan juga Vic bersedih. Mereka merindukan keluarga serta teman yang ada di masa depan. Melihat hal itu, Briar mengajak mereka pulang. Di sisi lain, anak babi di awal tadi bermimpi membalaskan dendamnya pada Bramble hingga puas tertawa. Padahal Bramble-nya sendiri melintas di depannya. Tidak mau melewatkan kesempatan itu, si anak babi mengikuti Bramble. Come on, keep up. I'm coming. Kemudian di malam harinya Vic dan juga lainnya tertidur. Sedangkan Fei Fei mendengar suara auman yang berasal dari King. Dia mengetahui Fei Fei lebih memilih menemani beruang dan manusia daripada bergabung dengan kelompok serigala. Padahal mereka yang mengacaukan rencana King menguasai hutan. Jadi menyuruh Fei Fei membawa mereka ke lembah esok hari. Dan benar aja nih, salah satu serigala melihat kelompoknya Vic datang. Dia pun langsung laporan ke King.
Kemudian bersama serigala lainnya menunggu waktu untuk menyerang. Namun Vic dan lainnya muncul di lembah yang berbeda, membuat King marah. VV sudah mengkhianatinya. Ternyata VV melewati jalan yang tembus ke pohon besar, di mana Bramble dan juga Vic menarik perhatian burung doma. Sementara Briar dan juga VV memanjat pohon besar untuk sampai ke pucuknya. Namun yang mereka temukan di sana hanyalah telur burung doma, yang mana tidak ada satupun buah keberanian, membuat VV kehilangan harapan. Padahal dia membutuhkan buah keberanian itu untuk membuktikan pada kakaknya Hunter kalau suatu hari VV akan tahu caranya berani. Tidak seperti waktu VV membiarkan mangsanya kabur sampai melongsorkan batu dan mau menimbunnya. Malangnya datanglah Hunter mengorbankan dirinya, dan kini VV tidak tahu harus melakukan apa lagi untuk menjadi berani. Jadi Briar di situ menceritakan kisah dia dan adiknya yang ditinggal ibu mereka sewaktu kecil. Meskipun bersedih, Briar harus berpura-pura kuat sekaligus berani supaya bisa melindungi adiknya. Seperti Hunter melindungi VV. Tiba-tiba gunung apinya meletus nih, membuat para hewan pergi mengungsi. Doctor! Sedangkan Vic dan lainnya harus kembali ke gua awal pintu masuk mereka, yang artinya VV dan juga Briar berpisah. Sebelum mengungsi, VV mendengar auman King yang ternyata memanggil kawanannya untuk mengejar Vic dan juga lainnya. Dan benar aja nih, mereka dikepung oleh King dan kelompoknya. Tidak berapa lama datanglah VV memohon pada King supaya mereka dibebaskan. Tapi King tidak peduli, dia akan tetap menghabisi mereka semua. Syukurnya di waktu yang tepat Stone datang sekaligus membawa bala bantuan, sehingga terjadi pertarungan sengit antara manusia dan juga serigala. Yang hasilnya manusia, serigala maupun beruang harus kabur karena gunungnya meletus ditambah hujan batu lava. Sedihnya satu hantaman batu menciptakan retakan besar yang memisahkan kelompok Vic dan juga kelompok Lin. Meskipun begitu, Vic memiliki ide menebang pohon untuk dijadikan jembatan. Apesnya King datang lagi menyerang mereka. Namun di situ Briar yang jadi tameng supaya Bramble dan juga Vic menebang pohonnya tanpa terganggu. Di saat yang sama, VV menyadarkan salah satu serigala kalau ada serigala lainnya di seberang. Sementara itu, Bramble tinggal sedikit lagi nih menumbangkan pohonnya. Tapi gunungnya aktif lagi dan kali ini hujan batunya menciptakan jembatan bagi King untuk menghajar VV lalu menggagalkan Vic dan juga Bramble. Padahal kroconya mengingatkan di sisi lain ada serigala. Namun King abaikan dan memilih menyudutkan VV ke jurang karena tidak pantas dirinya disebut serigala. King menyebutnya VV pengecut kecil yang tidak berguna. Di situ Briar menyemangati VV kalau dia adalah teman yang paling berani, yang membuat VV tersadar dia berbeda dari serigala lainnya. Tapi apapun keadaannya, dia harus melindungi teman-temannya. Seperti mengorbankan dirinya jatuh ke jurang bersama dengan King, yang membuat Briar menangis dan berterima kasih. Berkat keberaniannya semua selamat. Padahal VV-nya selamat dengan berpegangan pada akar. Di akhir film, saat Vic dan lainnya berpamitan, datanglah anak babi yang gagal membalaskan dendamnya pada Bramble, lalu pergi begitu saja. Gantian kupu-kupu biru bercahaya datang, yang pertanda Vic dan lainnya harus pulang, meninggalkan VV yang memilih hidup bersama manusia purba. Hal itu terbukti di masa depan saat Vic dan lainnya kembali ke gua, di mana Briar melihat gambar VV di dinding. Nah, itu tadi alur cerita dari film Bonnie Bears Blast into the Past. Gimana Sleeper? Film Bonnie Bears kali ini seru banget kan? Di sini kita bisa ngeliat nih mereka pergi ke masa lalu untuk merubah sesuatu di masa sekarang. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.